Melihat komposisi timnas Indonesia sekarang, memang benar keberadaan para pemain keturunan membuat vibe skuad Garuda jauh berbeda. Terlebih sebagian besar pemain keturunan adalah mereka geng Barudak VOC alias keturunan Indo-Belanda. Meski begitu, ini semua normal terjadi dan kenyataannya mereka juga punya darah Indonesia. Nah, setelah sukses di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan susunan pemain top, PSSI pun terus membidik nama pemain keturunan lainnya demi membuat kedalaman skuad Indonesia semakin lengkap. Dan melihat apa yang terjadi, satu persatu pemain grade A lainnya mulai menunjukkan ketertarikan, sesuatu yang akhirnya mengundang reaksi dari media-media dan pandit Belanda. Sebab bagaimanapun mereka sekarang yang memilih atau tertarik menjadi WNI adalah pemain muda potensial. Tak bisa dipungkiri bahwa Belanda sendiri dikenal sebagai negara yang banyak melahirkan pemain top dari masa ke masa. Dan kini terbaru pelatih timnas Belanda Ronald Koeman telah memilih daftar pemain untuk menghadapi Jerman dan Hungaria dalam laga UEFA Nations League musim ini. Namun dalam daftar kali ini ada 6 pemain keturunan potensial yang tidak mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi bersama Cody Gakpo dan kolega. Mereka adalah Ian Maatsen, Kevin Dykes, Jadon Oosterwolde, Manhoef, Pascal Struijk, dan Ole Romani. Hal ini pun lantas menjadi sorotan publik, sebab padahal Ian Maatsen sempat menjadi bagian dari skuad Belanda di Euro 2024. Nah, dari keenam pemain itu, 2 nama dilaporkan tengah dibidik oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni Kevin Dykes dan Ole Romani. Dari 2 nama tersebut diketahui bahwa Ole Romani yang dinilai sebagai sosok penyerang ideal belum menunjukkan arah positif untuk membela skuad Garuda. Maka dari itu, jika melihat situasi saat ini, bukan tidak mungkin Kevin Dykes dan Ole Romani akan memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Terlebih tim merah putih kini sedang dalam trek yang bagus untuk berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya Ole Romani, Ian Maatsen yang sudah menunjukkan performa solid di klubnya malah belum mendapatkan panggilan dari pelatih Ronald Koeman. Dalam wawancara dengan BeIN Sport, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior. Meski memiliki prospek cerah, timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini lantas membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela tim merah putih. Apalagi pemain berusia 22 tahun itu memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya, yang meskipun berpaspor Suriname memiliki asal-usul dari Jawa. Belakangan ini perwakilan Federasi Sepak Bola Belanda di Indonesia atau Oranje Indonesia membuat sebuah unggahan tentang Ian Maatsen. Akun resmi itu mengunggah foto Ian Maatsen dan calon pemain timnas Indonesia Miss Hilgers yang membuat publik sepak bola tanah air bertanya-tanya. Apakah itu kode bahwa Maatsen akan dinaturalisasi untuk membela Indonesia atau sebaliknya? Diketahui Maatsen sendiri merupakan pemain potensial yang memulai karir sepak bolanya dengan tim muda PSV Eindhoven pada tahun 2018. Chelsea yang mencium bakatnya membawanya pada musim 2018-2019 dan sempat dipinjamkan ke Charlton Athletic 3 tahun kemudian. Sempat bermain di beberapa klub seperti Coventry City, Burnley, dan Borussia Dortmund, dia akhirnya berlabuh ke Aston Villa pada musim ini. Pemain berusia 22 tahun ini juga sempat bermain untuk timnas Belanda U15 hingga U21 serta ambil bagian di Euro 2024 lalu. Dengan latar belakang yang dimiliki ini, unggahan Oranje Indonesia pun bak mengirim isyarat bahwa Ian Maatsen merupakan pemain keturunan potensial yang akan dinaturalisasi selanjutnya menyusul Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Jika Maatsen benar memilih untuk membela tim merah putih, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Lebih menariknya lagi, menurut Transfer Market, harga pasar dari Ian Maatsen sangatlah tinggi mencapai 40 juta euro alias sebesar 695 miliar rupiah. Nominal ini jelas jauh lebih tinggi dari deretan pesepak bola termahal di Asia saat ini. Ya, harga ini bahkan melewati harga Takehiro Tomiyasu yang bermain di Arsenal, di mana Tomiyasu diberi label harga sebesar 608 miliar rupiah saat ini. Selain itu, harga Maatsen juga melampaui Hiroki Ito dari Bayern Munchen yang dibanderol sebesar 521 miliar rupiah saat ini.
Selain dua nama itu, harga Mason juga melampaui Lee Kang-in yang saat ini bermain di PSG dan dibanderol sebesar 434,5 miliar rupiah untuk sekarang. Maka dari itu, menilik hal ini, tentu Ian Mason akan jadi salah satu pemain Asia dengan harga termahal jika benar bergabung dengan skuad Garuda. Selain itu, Sintayong diyakini akan semakin full senyum jika memang pemain Aston Villa itu bergabung dengan skuad Garuda. Sebab nantinya juga juru racik timnas Indonesia itu semakin banyak pilihan dan tentu skuad Merah Putih akan menjadi tim yang paling disegani di Asia bahkan dunia. Berbicara mengenai menjadi pemain termahal di Asia jika gabung ke skuad Garuda, Ian Mason sendiri saat ini memiliki gaji yang fantastis. Menilik dari website Capology, pemain berposisi sebagai back ini memiliki gaji sebesar 100.000 pound sterling atau sekitar 2 miliar per pekan. Jika dihitung per tahun, maka dia memiliki gaji sebesar 5,2 juta pound sterling atau setara dengan 104,7 miliar rupiah per tahunnya. Gaji Ian Mason itu merupakan gaji standar bagi pesepak bola di Inggris. Meski ukuran gajinya standar bagi pesepak bola di Inggris pada umumnya, gaji Ian Mason per pekan itu ternyata melebihi gaji Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Nah, kini menarik untuk ditunggu, apakah Ian Mason akan membela skuad Garuda? Ya, memang kayaknya agak sulit, tapi bukan tak mungkin dia akhirnya memilih timnas Indonesia setelah berkali-kali dicampakkan oleh Ronald Koeman.